sampai di sekolah lebih pagi. Setiap hari Senin ada kegiatan upacara. Saat bel berbunyi, Udin dan teman-teman berkumpul di lapangan. Nih, kalau menulis kayak gini, biar mama juga tahu adik salah atau enggak. Ya, wis. Bawahnya. Mereka mengikuti upacara dengan tertib. Kepala sekolah membacakan Teks. Pancasila. Seluruh siswa mengikutinya. Pancasila adalah dasar Negara kita. Kita harus tahu maksudnya supaya dapat mengamalkannya. Teman yang yang huruf F awalnya nya ayo S lompati satu. S adalah lompati satu. ya. Adalah Pilih ya jawabannya. A. Dayu, B. Edo, C. Siti. Hurufnya depannya S. Siti. Yes. C. Siti. Jawabannya C. Siti. Katanya Siti. Ya. Ya, itu C jawabannya. Tulis. Siti. C. Siti. Nah, hari ini kita akan belajar kegiatan siang hari sesuai aturan di rumah. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu anak-anak mampu mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan di siang hari yang sesuai dengan aturan di rumah. Yang selanjutnya, anak-anak mampu menunjukkan kegiatan-kegiatan siang hari yang sesuai dengan aturan rumah. Anak-anak, Bu Fitri punya satu lagu. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu siang hari. Hari sudah siang.
anak-anak, itu tadi lagu Selamat Siang. Nah, lagu ini bisa kalian nyanyikan ketika kalian pulang sekolah. Coba dilihat, Bu Fitri di sini punya gambar anak-anak SDN Nusantara sedang pulang sekolah. Nah, mari kita baca bersama-sama teks yang ada di samping gambar siswa SDN Nusantara yang pulang sekolah. Matahari bersinar terik, udara terasa panas, bel sekolah berbunyi, tanda belajar sudah selesai. Siswa kembali pulang ke rumah. Nah, ketika pulang ke rumah, ketika keadaan sudah siang hari, pasti matahari bersinar terik. Anak-anak harus lekas pulang ke rumah, tidak boleh mampir kemana-mana. Bu Fitri punya teks di sini menceritakan Dayu sepulang sekolah, kegiatan Dayu sepulang sekolah. Kita baca bersama-sama ya. Dayu pulang sekolah. Setiba di rumah, Dayu mengetuk pintu. Ibu menyambut Dayu dengan gembira. Dayu tampak lelah. Dayu membuka sepatu dan merapikannya. Dayu meletakkan tas dan berganti baju. Dayu cuci tangan lalu makan. Setelah makan, Dayu istirahat sejenak. Ibu menyuruh Dayu tidur siang. Dayu patuh kepada ibunya. Nah, kira-kira anak-anak tadi kalian sudah membaca bersama dengan Bu Fitri. Apa saja kegiatan Dayu di siang hari sepulang sekolah? Siapa yang mengerti? Siapa yang bisa jawab? Iya. Setelah pulang sekolah, Dayu mengetuk pintu terlebih dahulu. Lalu, Dayu membuka sepatu dan merapikannya. Setelah itu, meletakkan tas dan berganti baju. Setelah berganti baju, Dayu mencuci tangannya untuk segera makan. Setelah makan, Dayu istirahat sejenak atau biasanya tidur siang. Nah, Ibu Dayu menyuruh Dayu untuk tidur siang dan Dayu pun mematuhi itu. Nah, anak-anak, kalian harus tahu sebelum untuk masuk kegiatan siang hari apa saja, kita akan masuk ke pengertian aturan. Sebelum itu, kalian juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan ketika kalian masuk ke dalam rumah. Yang pertama adalah menjaga jarak. Ketika di luar rumah, Ibu harap kalian tetap menjaga jarak dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kalian. Yang kedua, tetap menggunakan masker hingga kalian tiba di rumah. Ketika keluar rumah, jangan melepas masker sama sekali. Tapi kalau sudah sampai di rumah, baru boleh dilepas ya anak-anak. Yang selanjutnya, mencuci tangan dan kaki. Ketika sudah sampai dari rumah, jangan lupa untuk mencuci tangan dan kaki. Supaya bersih dan semua kotoran yang dari luar tidak terbawa masuk ke rumah. Segera membersihkan diri dan ganti baju. Agar kotoran yang dari rumah tidak ikut masuk ke dalam rumah. Anak-anak, ini adalah pengertian aturan. Aturan adalah petunjuk, perintah, dan tindakan yang harus diikuti dan dilaksanakan. Kalau aturan di rumah berarti satu petunjuk atau perintah yang harus anak-anak lakukan di rumah ya. Kalau aturan di rumah itu dibuat oleh ayah dan ibunda kalian. Jadi kalian harus tetap mematuhi aturan di rumah karena dibuat oleh ayah dan ibunda dan disepakati oleh seluruh keluarga. Tujuan aturan dibuat adalah yang pertama, aturan di rumah dibuat agar hidup kita menjadi teratur, agar anak-anak jadi teratur. Yang kedua, aturan di rumah itu melatih kita untuk hidup tertib dan disiplin. Melatih anak-anak menjadi anak yang disiplin. Dan yang ketiga, aturan di rumah dapat membuat rumah menjadi nyaman dan tentram. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ada jeda berikut ini. Mohon anak-anak tetap di layar kaca dan tetap dengan kami dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, hai anak-anak, kembali lagi dengan Bu Fitri dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar tujuan aturan di rumah itu dibuat untuk apa.
Nah, sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya ya. Kira-kira kegiatan apa saja ya yang seharusnya dilakukan di rumah yang sesuai dengan aturan saat siang hari? Tentunya banyak sekali kegiatannya. Kita mulai yang pertama. Nah, ketika sudah pulang sekolah, anak-anak pulang sekolah tepat waktu. Pulang sekolah tepat waktu itu tidak mampir kemana-mana. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah. Tidak mampir ke rumah teman, tidak mampir untuk beli jajan atau main ke lapangan, tapi langsung pulang ke rumah supaya orang tua kalian di rumah tidak khawatir. Yang selanjutnya, sesampainya di rumah, anak-anak mengetuk pintu terlebih dahulu dan memberikan salam pada ibu. Jangan tiba-tiba langsung masuk, buka pintu tanpa memberikan salam. Tidak, anak yang hebat masuk ke dalam rumah, ketuk pintu terlebih dahulu dan ucapkan salam untuk ibu. Yang selanjutnya adalah meletakkan sepatu pada tempatnya. Nah, ini yang masih sering anak-anak tidak lakukan. Sepulang sekolah nyopot sepatu sembarangan, langsung masuk rumah. Tidak seperti itu ya anak hebat. Anak hebat meletakkan sepatunya di rak sepatu atau di tempat yang telah disediakan di rumah. Sesampainya di rumah, anak-anak lekas ganti baju dan merapikan tas serta peralatan sekolah yang lain. Lekas ganti baju seragamnya digantung, tasnya diletakkan di tempatnya supaya besok ketika akan memakai seragam itu dan alat sekolah itu, anak-anak tidak kebingungan untuk mencarinya. Setelah itu mencuci tangan dan kaki supaya tetap bersih. Setelah itu kita masuk ke makan siang. Setelah pulang sekolah kan kalian pasti akan merasakan lapar. Nah, sebelum melakukan kegiatan selanjutnya, kalian makan siang dulu. Tetapi sebelum makan siang, kalian mencuci tangan. Mencuci tangan menggunakan sabun selama minimal 20 detik. Supaya kuman-kuman yang ada di tangan kalian itu mati. Dan jangan lupa berdoa sebelum makan. Berdoa adalah salah satu bentuk syukur anak-anak kepada Tuhan karena bisa makan hari ini. Di luar sana masih banyak sekali teman-teman kalian yang kesusahan untuk makan. Yang selanjutnya, makanlah makanan yang telah disediakan ibu dengan tenang. Ini yang biasanya di rumah adanya ayam sama tahu, tapi anak-anak mintanya pizza mah, burger mah. Jangan seperti itu ya anak-anak, karena mama atau ibu kalian sudah memasak untuk kalian hari ini. Jadi makanlah makanan kalian di meja makan itu dengan tenang, dengan duduk yang rapi. Yang selanjutnya, setelah selesai makan, jangan langsung ditinggal main. Tapi anak-anak harus merapikan terlebih dahulu piringnya, gelas yang sudah kalian gunakan untuk makan tadi, dibersihkan. Kalau sudah bisa cuci piring, boleh dicuci piringnya. Kalau belum bisa, bisa diletakkan di tempat cuci piring. Itu akan membantu ibu di rumah supaya tidak terlalu banyak pekerjaan ibu di rumah. Kegiatan di siang hari sesuai aturan selanjutnya adalah mengulang kembali pelajaran yang diajarkan Bapak Ibu guru di sekolah. Ini sangat penting sekali anak-anak. Ketika di sekolahan kalian sudah diajarkan penjumlahan, pengurangan, atau pelajaran yang lain, kalian bisa mengulanginya di rumah. Supaya apa? Supaya tidak lupa. Supaya tidak lupa atas materi yang diberikan oleh Bapak Ibu hari ini. Nah, baik. Selanjutnya ini, ibu punya teks percakapan. Percakapan antara ibu dengan Edo. Nah, ibu dengan Edo ini, percakapan ini diucapkan oleh ibu dan Edo ketika Edo sepulang sekolah. Kita baca bersama-sama yuk. Sepulang sekolah, ibu menyuruh Edo tidur siang. Edo menurut perintah ibu. Edo tahu tidur siang baik untuk kesehatan. Nah, kita baca bersama-sama yuk percakapan di bawah ini. Selamat datang kembali Edo, apakah kamu lelah nak? Ya ibu, Edo sedikit lelah. Kalau begitu, setelah makan nanti kamu tidur siang dulu ya nak. Baik ibu, jawab Edo seperti itu. Lalu ibu memperingatkan lagi, jangan lupa membersihkan badanmu ya. Edo menjawab, iya ibu. Dalam teks percakapan ini, Ibu Edo meminta Edo untuk segera tidur siang dan beristirahat.
Namun sebelum tidur siang dan beristirahat, Ibu Edo memperingatkan Edo untuk membersihkan terlebih dahulu dirinya. Nah, membersihkan tubuh dulu sebelum masuk rumah, tadi Bu Fitri sudah bilang ya, itu baik untuk kesehatan kalian supaya kuman dan kotoran dari luar tidak masuk ke dalam rumah. Setelah itu Edo diminta tidur oleh orang tuanya. Tidur siang itu anak-anak sangat baik untuk kesehatan kalian. Supaya nanti ketika malam untuk belajar lagi atau untuk kegiatan sore hari mengaji dan lain sebagainya, anak-anak tidak merasa kelelahan dan tidak merasa ngantuk. Jadi ibu berpesan ke anak-anak tidur siang secara teratur supaya bisa melakukan kegiatan di sore dan malam harinya. Nah, ini sebelum tidur siang alangkah baiknya mencuci kaki dan tangan sebelum tidur. Sebelum tidur kalian harus mencuci kaki dan tangan supaya kaki dan tangan kalian bersih. Tidur siang sebelum memulai kegiatan di sore hari tadi manfaatnya sangat banyak ya, supaya kegiatan di sore hari kalian tidak merasa kelelahan. Supaya kegiatan di malam hari ketika kalian belajar kalian tidak merasa mengantuk. Dan anak-anak, nanti Bu Fitri akan kembali lagi untuk menjawab pertanyaan dari video teman-teman kalian yang sudah dikirimkan ke Bu Fitri. Jadi anak-anak jangan kemana-mana, tetap dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Kembali lagi bersama Bu Fitri dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baik anak-anak, tadi Bu Fitri sudah menjelaskan berbagai macam kegiatan di siang hari yang dilaksanakan di rumah sesuai dengan aturan di rumah. Nah, selanjutnya setelah ini Bu Fitri akan menjawab pertanyaan dari video teman-teman kalian yang sudah dikirimkan ke Bu Fitri. Kita simak sama-sama ya. Assalamualaikum, nama saya Gandhi, kelas 1 SD Katija. Saya ingin bertanya apa manfaat tidur siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Mas Gandhi. Mas Gandhi tadi tanya, apa manfaat dari tidur siang Bu Guru? Baik, Ibu akan coba menjawabnya ya. Mas Gandhi dan anak-anak semuanya, tadi Bu Fitri sudah bilang tidur siang itu sangat banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan. Satu, untuk kesehatan, menjaga kesehatan kalian supaya ketika kalian kelelahan sepulang sekolah ada waktu untuk istirahat saat tidur siang itu tadi. Yang kedua, ketika kalian akan melaksanakan kegiatan di sore dan malam hari, kalian tidak akan merasa kelelahan. Ketiga, saat belajar di malam hari, kebiasaannya biasanya anak-anak itu kalau sudah waktunya belajar, aduh ngantuk Bu, capek Bu. Nah, ketika kalian tidur siang, kalian tidak akan merasakan kelelahan atau merasa mengantuk. Jadi, itu tadi ya, manfaat dari tidur siang untuk kesehatan dan supaya kita lebih fresh, lebih siap untuk melakukan kegiatan di sore dan malam hari. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ada lagi teman kalian yang mengirimkan pertanyaan. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum, nama saya Zahra Aulia, kelas 1 SDN Darmo 1. Saya ingin bertanya apa yang terjadi jika tidak mematuhi peraturan di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada pertanyaan dari Mbak Zahra Aulia dari SDN Dr. Sutomo 1. Tadi Zahra tadi bertanya kepada Bu Fitri, Bu, apa ya akibatnya jika kita tidak mematuhi aturan rumah? Ayo, siapa yang tahu kira-kira apa jawabannya? Iya, aturan di rumah tadi Bu Fitri sudah bilang ya, aturan di rumah dibuat oleh orang tua kalian dan disepakati oleh seluruh keluarga. Jika kalian tidak mematuhi aturan di rumah, suasana di rumah akan merasa tidak nyaman. Suasana di rumah akan merasa kacau dan tidak tentram. Selanjutnya, kalian akan membuat orang tua kalian, mama atau papa, merasa kecewa karena kalian tidak patuh dengan aturan rumah. Oleh karena itu anak-anak, kalian harus tetap mematuhi peraturan rumah. Ingat-ingat ya. Baik, kesimpulan kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kegiatan di siang hari yang sesuai dengan aturan di rumah seperti pulang sekolah tepat waktu, menjaga kebersihan diri, mengulang pelajaran dan tidur siang itu dapat melatih kedisiplinan anak-anak. Jadi anak-anak bisa dilatih menjadi lebih disiplin, menjadi anak yang tertib jika kalian mematuhi peraturan di rumah. Yang selanjutnya, aturan di rumah tadi dibuat oleh ayah dan ibunda untuk dipatuhi agar tercipta kenyamanan dan ketentraman dalam rumah. Baik anak-anak, Bu Fitri punya oleh-oleh buat kalian. Nah, ini ada dua tugas dari Bu Fitri. Kalian tulis di buku tulis kalian ya. Setelah ditulis, jangan lupa untuk dikerjakan dan dikumpulkan ke guru kelas kalian masing-masing. Bagi yang belum selesai menulis, boleh difoto terlebih dahulu untuk nanti disalin. Soal yang pertama, sebutkan kegiatan siang hari yang sesuai dengan aturan di rumahmu. Nah, pasti anak-anak punya banyak sekali kegiatan di rumah yang sesuai dengan aturan di rumah. Ditulis ya kegiatan apa saja. Dan yang kedua, seperti tadi pertanyaannya Zahra, apa yang terjadi jika kamu tidak mematuhi aturan yang ada di rumahmu? Ya baik, anak-anak sudah ditulis. Oke. Nah anak-anak, selesai sudah materi yang Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker ketika keluar rumah, dan sering-sering mencuci tangan supaya kuman-kumannya hilang. Tetap semangat belajar dari rumah dan tetap bersama kami dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.